Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, insyaallah diparingi sehat nggih. Musimnya sekarang musim batuk, musim flu. Saya sendiri kena ini, subhanallah, sudah 3 hari ini agak kurang nyaman. Khususnya batuknya mengganggu sekali. Semoga semua yang mendapatkan musibah penyakit diangkat penyakitnya, amin. Kita sangat bersyukur tentu saja masih diberi waktu oleh Allah SWT sampai di tahun 1447 Hijriah ini. Kita sama-sama tahu kita baru saja lewat di tahun baru, maka hitung-hitungannya kita sudah berkurang umur 1, Bapak Ibu. Setiap pergantian tahun berarti kita berkurang hitung-hitungan jatah umurnya 1 tahun. Kita koreksi apa yang sudah berlalu, apakah efektif kita gunakan sesuai peruntukannya atau tidak. Sesungguhnya kita sama-sama tahu bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka sepanjang waktu yang kita sudah lewat, masa-masa berlalu, apakah kita termasuk orang yang efektif menggunakan setiap nikmat untuk bekal beribadah kepada Allah SWT? Apakah waktu yang Allah titipkan kepada kita sudah kita gunakan efektif untuk mempelajari, menelaahi segala syariat yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad SAW atau belum? Apakah mata kita termasuk mata yang selalu aktivitasnya di dalam beribadah kepada Allah SWT? Jari-jari kita apakah sudah efektif kita gunakan untuk mencari ilmunya Allah SWT? Hari ini dengan gadget yang kita pegang, jari-jari ini bisa mengantarkan kepada sesuatu yang sangat buruk, karena fitnah setan gepeng yang namanya HP itu luar biasa. Maka masa berlalu, kita bermohon kepada Allah, apa yang sudah kita catat di masa lalu, semoga kalau buruk Allah ampuni. Nah, kita merancang, mencatat kembali, memperbaiki catatan amal yang sudah lewat dengan waktu-waktu yang tersisa. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Setiap tambahan umur kita bermohon kepada Allah menjadi tambahan kebaikan. Rasulullah bersabda, orang yang baik adalah orang yang tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang baik adalah orang yang volume atau waktunya panjang hidupnya dan baik amalnya. Dan ini secara rumus matematika betul. Panjang kali banyak amalnya tentu saja berarti jumlah amalnya menjadi besar. Sebaliknya orang yang buruk adalah orang yang diberi waktu yang panjang, tala umuruhu wa sa'a amaluhu, kemudian buruk amalnya. Maka ini juga rumus matematikanya jelas. Umur panjang kali amal buruk berarti amal buruknya sangat banyak. Tujuannya ke neraka jahanam. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah untuk bisa selalu menjadi manusia yang bersyukur dengan memanfaatkan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, terkonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat berharap menjadi orang-orang yang dimudahkan di dalam mempelajari seluruh risalahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya, pun nanti kalau meninggal sedang di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu menjadi tanda bahwa kita mendapatkan kematian yang husnul khotimah, kematian yang kita minta setiap waktu,
karena dengan kematiannya husnul khotimah itulah gerbang atas yaumil akhir kita buka dengan cara yang baik. Seseorang yang meninggal husnul khotimah, dia punya harapan untuk dipantaskan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang matinya su'ul khotimah, maka sesungguhnya sedang membuka pintu gerbang yang sangat buruk yang akan mengantarkannya kepada neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Di awal tahun ini kita mencoba refleksi kembali ke apa yang sudah kita pelajari, sekaligus kita mempelajari hadis arba'in ketiga mungkin nih. Kalau nggak keliru dulu di hadis arba'in kedua terakhir nih. Dan ini memang pokok ajaran kita nih. Di dalam agama ini ada bagian yang paling pokok yang seharusnya kita sangat pahami, setiap kita tidak boleh terlewat, yaitu tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kita sama-sama tahu radhiyallahu anhu. Beliau ini orang yang dikenal sebagai orang yang sangat berusaha untuk menepati apa yang dilakukan, dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi anaknya Umar bin Khattab ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, adalah orang yang hidupnya sangat ingin tepat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah karunia yang besar. Kalau kita hidup di zaman ini kemudian kita berusaha untuk selalu di atas relnya Nabi Muhammad SAW, maka kita menjadi orang yang beruntung. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Ini langsung dari Nabi Muhammad SAW. Bunyal Islam ala khamsin. Sesungguhnya bangunan rumah Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Jadi diingat-ingat karena ini pokok dari ajaran agama kita. Inilah salah satu hadis yang menjadi dalil adanya rukun Islam. Di samping hadis kedua di hadis arba'in yaitu hadis Jibril. Ini juga semisal sebenarnya, semisal. Yaitu yang pertama sahadati ala ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yaitu bersaksi bahwa tidak ada Rob yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dua kalimat yang mengandung konsekuensi yang sangat besar. Siapapun kita yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti dia sedang menandatangani sebuah formulir kehidupan bernama Islam. Sejak saat dia mengucapkan itu, dia menjadi seorang muslim, dan kemudian timbul konsekuensi, yaitu bahwa saya akan taat kepada Allah dan Rasulnya itu. Ini yang membuat Abu Jahal dan Abu Lahab nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena dia tahu konsekuensinya. Ucapan itu mengandung konsekuensi, saya mau taat, saya mau dengar, sami'na wa ata'na. Mereka nggak mau. Saya nggak mau ada orang lebih berpuasa dari saya, maka dia nggak mau diatur. Sebaliknya, orang yang mengucapkan ini berarti dia sadar sepenuhnya bahwa dirinya siap diatur. Itulah diantara esensi sebagai seorang muslim. Muslim itu artinya orang yang menyerahkan diri. Menyerahkan diri berarti siap untuk diatur. Oleh karena itu kita di awal tahun kita koreksi bagian ini. Apakah kita hidupnya sudah termasuk yang ada di track ini? Kalau track ini kita lalui, maka insya Allah kita mendapatkan kebaikan kehidupan di dunia dan di akhirat, mendapatkan kemenangan yang nyata. Kemudian wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Di dalam hadis ini tuh dibalik haji dulu baru puasa. Makanya dulu di SD itu, ini yang benar mana Ustadz? Tapi di hadis ini disebutkan tentang didahulukan haji dulu. Ini sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya. Saya hanya mengoreksi kembali karena ini awal tahun, bab ini harus betul. Nah, kita lihat Bapak Ibu semuanya. Haji di Indonesia memang sedikit ada problematik sekarang nih, dengan adanya dana talangan haji di tahun 2001-2002. Akhirnya sekarang haji harus ngantri. Makanya sekarang ada Ustadz yang menjadi sandaran ilmu fikih, itu Dr. Erwandi. Kita tahu beliau adalah salah satu pakar fikih yang diakui internasional, sampai mengatakan, jadi pendapatnya beliau dan saya sepertinya bersetuju dengan beliau,
sudah tidak wajib lagi daftar haji kali ini karena menunggunya sudah tidak jelas waktunya. Oke. Itulah Bapak Ibu semuanya, sekali kita menyalahi sunnah, rentetannya sangat panjang. Ini yang sering saya katakan, anak-anak muda ini resiko yang akan diambil terlalu panjang. Tujuannya baik, nalangi dana haji, tapi kan riba. Saya masih ingat nih, 25 juta yang ditalangi 18 juta diangsur ke bank, yang 7 juta dibayar sendiri untuk dapat kuota haji. Pegawai negeri waktu itu daftar semua, padahal haji itu wa hajil baiti inistata'na ilaihi sabila. Kewajiban haji itu timbul bagi yang mampu. Kalau hutangnya belum mampu namanya. Bayangkan, gara-gara itu sekarang nunggunya 30 tahun lebih. Bahkan kalau betul per tahun ini akan dipotong 50% jatahnya Indonesia ke sana, berapa tahun Bapak Ibu? Sekali lagi, menyalahi sunnah walaupun niatnya baik, diterapkan dalam ibadah tetap saja berantakan. Sekarang dengan punya uang 300 juta nggak bisa langsung berangkat Bapak Ibu. Haji plus itu 5-7 tahun. Bayangin. Haji furoda kemarin ribuan orang nggak berangkat, bayarnya berapa? 500 juta. Nggak bisa berangkat. Maka Bapak Ibu semuanya, pelajaran yang kita ambil betapa sekali menyalahi sunnah itu resikonya sangat besar. Ada salah seorang jamaah nih, dia mengatakan, Ustadz, rumah tangga saya itu nggak harmonis. Ini masih muda nih, Masya Allah, dan dia punya keberanian untuk memperbaiki dirinya, Masya Allah. Ustadz, tolong saya diruqyah. Kenapa kok diruqyah? Rumah tangga saya tidak bahagia. Kenapa? Saya dulu, Ustadz, waktu masih belum nikah, kegemarannya lihat film porno. Kemudian saya dihukum oleh Allah untuk matanya jelalatan terus, nggak bisa sembuh sampai hari ini. Kalau lihat wanita pengennya melonor. Nah, hukuman dari Allah. Saya pengen sembuh, Ustaz, karena istri saya jadi marah-marah terus dengan saya. Saya dicurigai terus, padahal saya sudah berusaha. Tidak. Lah udah sembuh belum? Belum, Ustaz. Ini anak muda, hati-hati ini. Sekali kita menyalahi sunnah, bayangkan itu dilakukan dulu waktu belum nikah. Begitu nikah dihukum sama Allah. Untungnya dia baliknya ke agama. Per hari ini nih, anak-anak kita, saya juga merasakan ya, anak-anak muda membuang waktu lewat game. Itu jelas menyalahi sunnah itu. Dijamin dengan akan medesu masa depan suram. Teman-teman saya kuliah di UGM dulu yang berhasil sekarang itu adalah mereka yang bisa menahan dirinya, bukan yang melewatkan waktu hari-hari. Waktu itu pun sudah ada game. Mereka yang nge-game sampai pagi sekarang hancur hidupnya. Orang-orang pilihan semua masuk UGM itu nggak mudah. Tapi sebagian mereka yang terjebak dalam game waktu itu sekarang jadi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang menyedihkan hidupnya karena dia tidak mengalahkan dirinya dulu waktu itu untuk mengalahkan dirinya supaya dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka sekali lagi, satu kali menyalahi sunnah sangat panjang. Sekarang banyak anak muda dari generasi rebahan, di mana-mana mabar, di mana-mana mabar. Ini saya tidak bicara orang lain, anak saya masih seperti itu. Amar yang udah hafal 30 juz saja, ini masih seperti itu. Makanya saya sering marah-marah kalau bab seperti itu. Khawatir masa depannya rusak. Ini peringatan buat kita semua, nggak tua nggak muda nih. Kadang-kadang yang tua juga pegang HP ya lupa. Ibu-ibu baca status sana sini rampung, waktunya hilang semua. Nggak murojaah Quran, nggak belajar, subhanallah. Padahal waktu terus berlalu, kita harus berhitung, ya. Jangan sampai waktu berlalu kemudian kehilangan waktu. Sepertinya saya butuh air ini, Pak. Gerok banget.
Jadi Bapak Ibu semuanya, hal yang perlu kita perhatikan di dalam kasus bunyal Islam ini adalah 5 hal ini. Bapak Ibu semuanya, Rasulullah mengibaratkan Islam kita sebagai sebuah bangunan, sebagai sebuah bangunan. Jadi kita akan pulang kepada Allah membawa bangunan Islam. Siapapun yang bangunannya baik dan indah, insya Allah dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bangunan itu atau Rasulullah dibangun di atas 5 perkara ini. Jadi gambar yang paling pas sebenarnya ada ruangan, tiang, di tengahnya juga ada tiang. Tiang yang di tengah inilah ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau tiang yang pertama ini rusak, sudah rusak semua. Jadi kalau dengan batal Islamnya, ya sudah selesai. Kalau ternyata dengan batal yang lain, itu masih ada kemungkinan ketolong. Ini masih ada perbedaan pendapat terkait dengan itu. Matur nuwun, Pak. Nah, Bapak Ibu semuanya, coba kita perhatikan di bagian yang kedua nih. Ini anak-anak muda terutama penting banget di zaman sekarang yang fitnah sangat dahsyat nih. Persoalan iqamis shalah, menegakkan sholat itu menjadi sangat urgent. Ingat Rasulullah bersabda, inna awala ma yuhsabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi sholatuhu. Kata Rasulullah, amalan yang kali pertama dihisab oleh Allah di yaumil akhir kelak dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Jadi perhatikan betul bab ini, jangan remehkan bab sholat ini. Hari-hari ini dengan datangnya berbagai macam kesibukan, kadang-kadang orang meremehkan sholat. Amar itu per hari ini udah saya mulai suruh kerja sambil memperdalam bahasa Arab. Kemudian saya suruh mulai kerja, saya titipkan di jamaah saya yang saya ceritakan tadi Pak, toko kopi kulo itu. Kemarin bosnya itu cerita, bagaimana dengan waktu sholat? Sebenarnya Mas Amar, eman-eman banget kalau pas ada pelanggan datang waktu sholat adzan, mau ditinggalin ini toko baru, tapi kalau nggak ditinggalin kita melawan perintah Allah. Maka keputusannya ya sebenarnya adzan tutup pergi ke masjid. Nah, itu lebih baik yang seperti itu jauh lebih baik, jauh lebih baik. Justru itulah ujian keimanan kita ini. Karena apa? Yang kali pertama nanti dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Jikalau sholatnya saluhat, sholatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Jangan perhatikan kalimatnya. Di dunia saja kalimat berhasil dan beruntung kalimat yang sangat kita ingin. Anak kuliah ingin berhasil, beruntung. Iya kan? Cari jodoh, pengen berhasil dan beruntung. Jadi kan kebayang nggak punya jodoh kok galak pol-polan, cerewet pol-polan, arah kosone pol. Saya punya teman yang ganteng, terugem juga. Tapi ketakdir dia jatuh cinta kepada wanita yang nggak pakai cantik sebenarnya, tapi nggak tahu dia senang banget. Ya. Subhanallah, galak Pak, la ilaha illallah. Wong-wongnya galak itu yang ngono. Ketemu kita misalnya temennya, wujud apa cemberut itu orang wani, langsung mlebu. Lah kowe iki kok medeni mentori bae. Suatu ketika pernah mau ke Jakarta, udah beli tiket, sampai ke stasiun minta pulang. Saya pernah ceritakan di sini dulu. Mutung guru-guru apa gitu. Mau rasi terus lagi mulih subhanallah. Saya bilang, kok kuat mentok di bojo ngono kuwi. Lah piye? Aku seneng karo dhek. Subhanallah, takdir kata Mas hati-hati untuk pilih jodoh nek galake kaya ngono kuwi srekoso lho. Nggih. Maka sekali lagi, kalau kita berhasil dan beruntung itu Masya Allah, di dunia saja kita setiap aktivitas itu pengen berhasil dan beruntung.
Padahal dunia itu ada batasnya. Ma baina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Nanti kita di sana, dimensi waktunya adalah hum fiha khalidun, selama-lamanya. Bayangkan kalau jenengan berhasil dan beruntung, enak banget toh. Selama-lamanya berhasil dan beruntung dalam kenikmatan yang luar biasa. Sampai seorang sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah di surga ada tidur? Maka Rasul menyebutkan, sesungguhnya tidur itu saudaranya kematian. Bagaimana mungkin orang di surga mempunyai saudara kematian, gak ada kematian? Maka tidur juga tidak. Jenengan tuh gak akan pernah tidur di surga. Sebab di surga itu tenggelam dalam kenikmatan tanpa lewat waktu sedetik pun. Setiap saat itu kenikmatan. Makanya kalau jenengan sekarang susah di dunia untuk mencapai surga, itu di sana itu nggak dikasih kesempatan tidur, saking kenikmatan terus, nggak ada polnya. Makanya surga itu kalau kita bayangkan nggak bisa, Bapak Ibu. Pokoknya kenikmatan luar biasa. Buah dari kesabaran kita di dunia. Nanti malaikat menyambut kita di pintu surga dengan kalimat, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian mas, sebab kalian dengan dulu sabar di dunia, sabar menahan diri dari hal yang nggak boleh, sabar di dalam ibadah, sabar tertinggi, bangun malam, sholat, taat, punya uang disedekahkan, itu sabar itu. Maka itulah pengantar kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in fasadat, jika sholatnya buruk, faqad khaba wa khosaro, kata Rasulullah. Barang siapa yang sholatnya gagal, rusak, telat-telat, duhur udah mendekati asar, asar sudah mendekati maghrib, maghrib sudah mendekati isya, subuh tangi jam itu, duha subuh. Saya kalau anak saya telat bangun, kadang-kadang pernah suatu ketika tak biarin gitu, tangi terus sholat nih, mas sholat duha apa subuh sampean tak gitu ya. Ini gara-gara gym kadang-kadang orang 14 tengah malam. Ini problem nih. Ini anak muda-muda penting ini diperhatikan, karena saya melihat di mana-mana kumpul di angkringan anak muda. Subhanallah. Jangan tahu nggak ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah begitu banyak anak muda yang pagi masih tertawa di tempat nongkrongnya, padahal kain kafannya sudah disiapkan untuk sore harinya. Zaman sekarang begitu banyak anak-anak muda meninggal. Salah seorang jamaah di Jojoran sini, yang kalau dengan dengar kecelakaan di depan puskesmas itu, Bangun Jiwo itu, anak dari jamaah di Jojoran mau nikah hari Kamisnya, mungkin sebagian ada yang kenal. Ternyata kecelakaan, ditabrak oleh apa itu? Mobil box CNT, kalau keliling, mobil box yang nganter-nganter itu. Supirnya ditanya, jenengan kok nabrak? Iya pak, saya itu mungkin injek rem kok, yang keinjek gas itu kegeret, matur-matur, rusak, badannya meninggal. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat. Begitu banyak seorang wanita yang sudah disiapkan pelaminannya, sesungguhnya kain kafannya mendahului sudah disiapkan untuk dirinya. Kok isi wanita subhanallah. Coba kita perhatikan betul itu. Jadi sholat itu dimensinya sangat panjang. Sebab apa? Allah berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsai wal munkar." Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Kita disuruh menegakkan sholat, sebab sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka perbaiki betul untuk kualitas sholat. Kalau jangan lanjutkan hadisnya, lihatlah ya, apakah hambaku ini termasuk yang punya tatawu'in, punya sholat-sholat sunnah, sholat wajib ikuti rawatibnya. Jikalau dia punya itu, ternyata ada bagian dari sholat wajibnya yang kurang, baik kayak tadi itu loh, telat, maka fayukammalu, maka sempurnakanlah minha, kekurangannya itu dengan sholat-sholat sunnah. Maka penting menjalani sholat sunnah, penting Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di awal tahun ini koreksi betul tuh bagian itu. Inilah amal yang kali pertama kita akan pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdoa mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi ini betul-betul menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun ini ada perbedaan di masalah puasa ini.
Ini sebagian yang ikut tarjinya Muhammadiyah Jumat dan Sabtu, sebagian ada yang hari ini, sebagian ada yang hari ini. Saya itu hari ini juga diundang buka bersama, jadi saya udah buka duluan. Karena ada yang menganggap tanggal 10-nya per hari ini. Makanya kemarin saya memastikan ke Pak Awan, ini ngajinya bener nggak digeser toh? Memastikan maksudnya. Gitu. Karena sebagian saudara kita hari ini puasanya untuk per tanggal 10-nya, Asyura-nya hari ini. Nah Bapak Ibu semuanya, untuk soal zakat, haji, puasa kita sudah lewati. Sekarang kita agak sedikit memperdalam di bagian yang sudah lama kita tinggal, menikah persoalan syarat sholat. Ada berapa syarat sholat masih ingat? Ibu-ibu? Ada 9 ya. Syarat sholat ada 9. Islam, berakal, mumayyiz, mengangkat hadas, hilangnya najis, menutup aurat, kemudian masuk waktunya, menghadap kiblat dan niat. Ada 9 di syarat sholat. Syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat, tetap ada sepanjang sholat. Kalau tidak ada, sengaja tidak sengaja, maka sholatnya batal. Dulu saya kasih contohkan dengan di antaranya mengangkat hadas, dengan sholat duhur 2 rakaat, 4 rakaat, di 2 rakaat dengan tentu maka batal. Kenapa? Kehilangan syarat. Syarat sholat di antaranya adalah mengangkat hadas. Kalau dengan ada berhadas sengaja tidak sengaja, pun ditahan-tahan tuh. Aduh, serong rakaat eman-eman. Tetap batal bukan? Batal, tetap batal. Hilangnya sengaja atau tidak sengaja tetap batal. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya ulang sedikit. Apa dalil dari syarat-syarat Islam yang pertama? Masih ingat ya? Quran surah At-Taubah ayat ke 100 ayat ke 17. Ayat ke 17. Quran surah At-Taubah ayat ke 17. Surat At-Taubah itu surat ke-9 nih, yang nggak pakai bismillah, atau orang menyebutnya surat Al-Baro'ah. Dikatakan makana lil musyrikin, tidak pantas bagi seorang musyrik ayat muru masjid Allah, memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Nggak pantas ya. Orang yang nggak punya la ilaha illallah kok memakmurkan masjidnya Allah, artinya nggak kepake tuh ya. Kemudian syahidina ala anfusihim bil kufr, setelah mereka menyatakan dirinya saya nggak percaya kok sama Allah dan Rasulnya, makanya namanya kafir. Kafir itu kafaro, menutup diri dari percaya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya nggak perlu tersinggung ya orang dibilang kafir ini. Kafir itu bahasa Arab, kafaro, menutup. Ini loh ada informasi bahwa Allah tuh Rob, Tuhan yang disembah, yang diutus Nabi Muhammad. Enggak, saya tutup diri dari itu, enggak. Mengkafir, makanya namanya kafir, kafaro. Kata Allah, ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah yang sia-sia amalnya. Wa finnarihum khalidun, mereka itu penduduk neraka jahanam selama-lamanya. Ada orang bertanya, kejem banget Tuhan nih orang Islam, kenapa membuat manusia kemudian dilemparkan ke neraka jahanam? Loh, mereka punya Tuhan sendiri. Kalau nggak mau ke neraka jahanam, minta ke Tuhannya masing-masing. Fair? Gini mau gitu? Gila? Ya kalau mereka mau masuk surga ya ikut ajarannya Allah dan Rasulnya. Kalau enggak, ya ikut mereka dengan resiko, ya mereka masing-masing ke Tuhan mereka sendiri. Jadi kalau dengan ditanya, ada orang baik, menolong orang, membantu orang bikin jalan, mohon maaf, dia nggak punya la ilaha illallah, berakhir di mana? Di neraka nih. Mungkin dikatakan orang baik masa sih masuk neraka? Ya mereka kebaikannya tanyakan kepada Tuhan mereka masing-masing, minta surga di sana. Gitu. Jadi kata Allah ulaika habitat a'maluhum, itu menunjuk bahwa amal bagi siapapun yang tidak Islam sia-sia, kata Allah. Jadi kebaikannya dibayar sempurna di dunia. Makanya mohon maaf, orang non muslim kalau rajin sedekah mesti sugih. Mesti sugih. Sebab Allah itu Maha Adil, apa yang dijanjikan langsung dibayar sekarang. Tetapi di sana nggak dapat apa-apa.
Jangan perhatikan, saudara panjenengan yang non muslim, kok rajin sodako, mesti sugih pun. Sebab sodakonya langsung dilipat gandakan, dibalas di dunia seluruhnya, nggak tersisa di akhiratnya. Sementara Allah kita tuh maha adil. Makanya saya punya kakak di Klaten, punya tetangga, terus beliau itu punya usaha itu insuran. Rajin banget nyodakoi kakak saya. Apalagi kakak sekarang sudah meninggal, punya anak yatim kan. Nek sodakoi ku kata ditakoi, mbak sampean kok rajin banget sodakonya laku. Betul ya, nek sodako kalau orang muslim ku balik gede banget loh. Tuh, itu beneran itu. Sodako podo-podo sesama mereka tuh balik. Ini orang kaiman. Tapi nek sodako orang muslim ku terus balik yo banjir. Memang begitu Bapak Ibu. Memang begitu. Masya Allah. Masya Allah. Coba jangan perhatikan. Mulai sekarang perhatikan tuh. Kita tidak sedang membicarakan perbedaan agama, kita bicara tentang hukum maksudnya. Kita menghormati sebagai sama manusia, bertetangga dengan baik, hubungan baik. Itu hak asasi, hak asasi gitu. Kemudian dari yang kedua Al-Quran surah Al-Furqan ayat 23. Nih kejelasan keadilan Allah. Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu waba'an mansura. Jadi besok diperlihatkan kepada siapapun yang beramal, mau muslim maupun non muslim. Tetapi bagi mereka yang nggak punya la ilaha illallah, maka begitu diperlihatkan, ini loh Ben, kamu begini, habis itu haba'an mansura. Kamu telah dibayar dulu di dunia. Yang sekarang terlihat menjadi debu-debu bertebangan, nggak terpakai. Berarti ini menjadi syarat seluruh ibadah itu akan menjadi sah ketika dia beragama Islam, termasuk sholat. Makanya Islam adalah syarat pertama seseorang melaksanakan sholat. Yang kedua adalah mumayyiz. Lawan mumayyiz apa? Lawan mumayyiz. Yang kedua tuh maaf. Yang kedua berakal. Yang kedua berakal. Lawan berakal apa? Gila. Dulu sudah pernah saya bahas. Apa dalilnya? Hadis dari Ari radhiyallahu anhu. Rufi'al qalam an thalathatin, diangkat pena dari 3 golongan. Diangkat pena berarti mboten ditulis, mboten dianggap amalnya. Rufi'al qalam an thalathatin, diangkat pena dari 3 golongan. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastaiqid, adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Ini jangan jadi alasan ya, anak muda penting, jangan jadi alasan ya. Aku bareng nge-gym tekan isuk jam 3, jam setengah 4. Engko subuh jam setengah 5. Asing ngantuk banget, turu bangun jam 9. Itu namanya kelalaian. Tidak masuk hadis ini. Hadis ini maksudnya orang yang tidur normal. Orang capek banget misalnya karena sebuah pekerjaan, kemudian dia tertidur jam 11 siang, belum masuk waktu duhur. Tangi-tangi wis asar. Maka dia kehilangan duhur. Yang seperti ini maka dia bisa qadha. Bisa melaksanakan qadha, melaksanakan waktu sholat di waktu asar gara-gara tadi tidur. Sebab dalilnya ini anin naimi hatta yastaiqid, orang yang tidur sampai dia terbangun. Kemudian anis sobi hatta yahtalim, anak-anak sampai dia yahtalim itu mimpi basah. Nih, kadang-kadang kita punya anak laki-laki, kita mimpi basah apa belum? Embu loh. Abdul tak tanyain, Dul, kok mimpi basah apa belum? Dul. Nggak ngerti. Nek kowe turu mimpi terus teles, kemaluanmu ya namanya mimpi basah. Bagi kowe wis bali. Kalau perempuan sudah head. Kalau belum head sampai 15 tahun wis dianggap bali. Oke. Kemudian nah ini dalilnya adalah bagian ini, yang menika wa anil majnun hatta yaqil, yaitu orang gila sampai dia berakal kembali. Jadi syarat sholat adalah dia berakal. Yang berikutnya mumayyiz. Kita ulang sedikit ini. Mumayyiz lawannya adalah anak-anak. Mumayyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Anak kita mengambil uang ibunya 5.000 perak di Ciko, ketahuan isin, itu mumayyiz. Paham? Anak kita mengambil uang 10.000 punya ibunya, ketahuan malah dia guyu. Nah, itu mumayyiz. Jadi mumayyiz itu bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Makanya per hari ini anak-anak kita mumayyiz mungkin 5 tahun sudah nih, gara-gara ada HP, ada TV,
cilik pinter-pinter tak niki. Ngerti-ngerti su nyanyi opo gitu. Jadi kadang-kadang cuma ketawa dengan anak saya sendiri gitu. Kata-katanya koyo gede nih loh. Bocah 5 tahun kata-katanya wis menerangkan luar biasa. Itu umumnya sudah mulai diajak ke masjid. Nanti terkait dengan hubungannya, apakah anak ini memutus soft atau tidak, itu dari sini nih Bapak Ibu semuanya. Makanya jangan terlalu kereng nih. Kalau ada anak-anak di masjid, nah, udah dikasih tempat, dibaik-baikin. Jangan mau cari buri. Wah, malah buat di masjid kan ya. Orang-orang ditarik. Oh, la ilaha illallah Rasulullah. Nanti gedenya nggak mau ke masjid itu. Dan terus nek dengan situ siapa yang isi masjid kalau kayak gitu itu? Ada sebagian takmir keren banget. Ada di salah satu masjid saya sampai tegur, Mas, jenengan berdalil dengan dalil apa? Sampai anak ditarik-tarik, kowe ki buri. Subhanallah. Jelas nggak ngerti dalil kayak gitu. Dijamin nggak ngerti dalil. Belajarnya kurang luas ini. Bahkan seorang anak sudah di depan lebih dulu tuh nggak boleh digeser ke belakang, itu kezaliman. Batasnya mumayyiz ini. Nah, menurut hadis mumayyiz itu 7 tahun. Menurut hadis, karena di zaman Rasulullah umumnya anak mumayyiz 7 tahun. Nggak ada gadget, nggak ada HP, nggak ada TV. Per hari ini jenengan tadilah koreksinya. Nek putranya panjenengan wis ngerti antara baik dan buruk itu mumayyiz. Kata Rasulullah, alimus sobiya solata, ajarkan kepada anak-anak kalian untuk sholat abna sab'i sinin, ketika umur 7 tahun, wadribuhu alaiha abna ashrin, pukulah mereka jika 10 tahun umur belum sholat. Jadi jangan punya hak ya. Anak yang dengan 10 tahun umur belum sholat, pukul aja. Ini bukan pukulan yang menyakitkan. Pak Wahid prakteknya gimana? Pak Wahid salah. Kadang-kadang pukulan ini menyakitkan. Saya kalau gebuk anak naik sholat, kalau Amar tanyain tuh, kalau sampai telat, galak banget aja. Iya memang begitu. Itu berkali-kali saya lakukannya. Karena ini soal yang besar, Bapak Ibu. Kemudian hadis kedua, redaksinya pakai muru. Muru itu berarti perintah. Muru sobiya bisolati idza balagu sab'i sinin. Perintahkan anakmu salat ketika umur 7 tahun. Wa idza balagu asri sinin fadribuhum 'alaiha. Jika sudah 10 tahun maka pukul kalau dia belum mau salat. Hadis yang ketiga sama ini, redaksinya pakai muru. Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri wa ini ada tambahan wa fariqu bainahum fil maduji, dan pisahkan mereka dari tempat tidurnya. Jadi kalau sudah punya anak di atas 10 tahun, laki-laki dan perempuan nggak boleh satu tempat tidur. Ini diperintahkan untuk dipisah. Nah, 3 hadis tersebut merujuk ke umur 7 tahun. Yang keempat, mengangkat hadas sudah saya bicarakan dulu nih. Mengangkat hadas. Kita sedang belajar di bab air terakhir. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang ke-5, hilangnya najis juga nanti kita pelajari tersendiri. Nah, saya ingin memperdalam di 10 menit terakhir ini dengan menutup aurat jika mampu. Dulu ada kalimat menutup aurat jika mampu. Sekali lagi, menutup aurat jika mampu. Sebenarnya ada tambahan begini Bapak Ibu. Kalau dengan baca referensi kitabnya, menutup aurat jika mampu dengan sesuatu atau kain yang tidak menerawang. Itu. Apa definisi menerawang? Menerawang artinya ketika kita pakai baju tersebut bisa terbaca warna kulit kita. Jenengan mohon maaf, laki-laki pakai gamis putih, pakai celana dalam warna merah, kok jenengan sujud ketok celana dalam warna abang, itu artinya menerawang. Itu nggak sah untuk sholat Bapak Ibu. Maka dia harus tutup bagian pusat sampai bawah, sampai lutut, dengan celana misalnya atau pelapis. Karena aurat laki-laki adalah dari pusat sampai lutut. Pusar dan lutut tidak termasuk nih. Tidak termasuk. Makanya hati-hati mas-mas yang suka pakai celana mepet-mepet ke bawah itu. Celana kan banyak jenis celana yang celana kok ngaplet misori itu loh. Yang zaman kita kan celana di sini gitu. Anak-anak sekarang itu kan celana mepet ke bawah. Pakai kaos sujud atau ruku, kaosnya munggah, celananya medun, ketok celana dalamnya, batal sholatnya itu. Banyak yang begitu itu.
banyak itu saya lihat di jalan-jalan orang sholat kayak gitu. Ini nih anak muda pada nggak belajar. Ketok sholat dalamnya warna abang, warna kuning. Ketok ini kebatal karena kehilangan sholat sepanjang sholat. Nah, jadi sekali lagi menutup aurat jika mampu dengan kain yang tidak nerama. Kayak sehati-hati ibu-ibu juga untuk yang pakai apa namanya mukena putih itu memang berisiko yang berpotensi neramal itu putih itu berpotensi neramal. Nah, kita lihat ibu semuanya tentang tutup aurat ini, jangan perhatikan betul ya. Dalil terkait dengan tutup aurat adalah Quran surah Al-A'raf ayat ke-31. Quran surah Al-A'raf ayat ke-31. Ya Bani Adam, wahai sekalian manusia, khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang paling indah inda kulli masjid ketika panjenengan tiap masuk masjid, maksudnya sholat. Kemudian wakulu wasrobu, nah ini tambahannya. Jadi pendalilannya di bagian awal ayat. Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Kata-kata khudu zinatakum inda kulli masjid, maksudnya kalimatnya adalah kalimat yang pakaian yang menutup aurat. Pakaian yang indah maksudnya pakaian yang menutup aurat. Ini tafsirnya. Adapun indah betulan iya, tambahan sunnah. Itulah mengapa ada kalimat nek tuku klambi anyar iki yo nggo salat dhisik. Ojo nggo liyane, ojo nggo kondangan dhisik. Makanya orang-orang dulu itu mengajarkannya betul Bapak Ibu. Nek arep hari raya yo tuku klambi. Maksudnya klambi langsung denggo salat Id. Gitu? Saya masih ingat betul. Koyo-koyo to wajib dulu tuh masih di kampung itu. Nek orang di klambi anyar yo nangis tenan ya dulu itu. Gitu apa nggih? Zaman kita kecil, kalau sekarang kan enggak nih. Sekarang masih iya enggak? Itu kan ajaran bagus itu. Sebab dia sedang mengajarkan anak-anak dibelikan baju langsung dipakai untuk sholat. Jangan dipakai baju, dipakai ke mall, beli baju dipakai ke mall duluan. Nah, malah untuk maksiat nonton warna-warna. Ini ajaran yang bagus sebenarnya. Dan saya masih ingat itu suasana itu. Kalau udah mendekati harinya belum beli. Ma, saya manggil ibu tuh mama nih. Ma, dene urung tuku klambi, Mak. Orang Cilacap nih. Nyontak bebemelu sholat lah yakin dan runtuh lah klambi bebe yakin mau metu nyontak. Begitu itu masih ingat nih. Subhanallah. Ada yang ngapak-ngapak nggak di sini? Lah pokoknya rakasa lah anggar orang deh klambi tak mau ketemu batire. Subhanallah. Jadi orang tua kalau menjelang Ramadan, menjelang Lebaran itu punya uang beli baju itu susah luar biasa. Nah, tapi di balik itu sebenarnya hikmahnya adalah mengajarkan kepada anak kita untuk menempatkan baju terbaik untuk sholat. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan la yuqbalullah, tidak, Allah tidak menerima sholat seseorang yang sholat haidin yang sudah haid ila bi khimar, kecuali dia dengan menutup kepalanya. Jadi hubungannya dengan wanita ini. Jadi sudah haid maksudnya sudah dewasa maksudnya. Nah sekarang kita lihat batasan-batasan aurat pada pria. Batas aurat pria adalah bagian antara pusar dan lutut. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dari Misfar bin Mahzamah berkata, ya, ini saya bacakan artinya ya, biar cepat waktunya mepet. Aku sedang mengangkat batu yang sangat berat dan saya sedang memakai sarung yang sangat tipis. Ia perawi berkata, kemudian sarungku terlepas. Sementara aku sedang membawa batu yang sangat berat dan saya tidak mampu untuk meletakkannya sebelum saya sampai ke tempatnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kembalilah, ambillah kainmu kembali dan jangan engkau berjalan dalam keadaan telanjang. Dalam hadis tersebut maksudnya adalah mengambil sarung, yaitu yang dapat menutupi aurat antara pusar hingga lutut. Rasulullah menyebutnya sebagai telanjang. Jika kain itu lebar, maka diikatkanlah dari pundak. Namun bila sempit, maka sarungkanlah. Ini menjadi batas minimal bahwa di dalam sholat, laki-laki itu sebenarnya seharusnya di samping menutup antara pusar dan lutut juga pundak. Nanti ada dalil tersendiri. Ini dikuatkan di beberapa mazhab. Makanya dulu saya punya teman kos yang jurusannya jurusan agama dulu. Nah, saya teknik.
Jadi waktu itu ya belum paham tentang fikih seperti itu. Sholat niku ngagem sarung pendek. Pendek, sak menten niku yang dhuwure dengkul niku. Terus nganggo anduk. Dokok anduk. Bar sholat, kowe iki lho salate. Aku kuwi mung pengen kondo karo kanca-kanca. Wis koyo ngene iki sah. Ini orang luar biasa, ini jalan masjid kados niku karena wong edan. Ini bicara sah dan tidak sahnya sholat. Jadi pusar dan lutut menjadi batasan. Adapun pusar dan lututnya tidak termasuk aurat laki-laki. Dalilnya apa? Aku duduk bersama Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba datanglah Abu Bakar dengan mengangkat ujung bajunya hingga terlihat lututnya. Maka Rasulullah bersabda, adapun teman kalian ini telah berselisih dalam hadis ini, menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari terlihatnya lutut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi terlihat lututnya bukan dipersilahkan oleh Rasulullah, berarti bukan termasuk aurat. Kemudian hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki pagar dan beliau memerintahkan aku untuk menjaga pintu pagar. Maka datanglah seseorang meminta izin untuk masuk. Lalu beliau bersabda, izinkanlah dia dan berikanlah kabar gembira dengan surga untuknya. Kemudian muncullah Abu Bakar. Kemudian datang lagi seseorang yang lain minta izin masuk. Kemudian izinkanlah dia dan berikanlah kabar gembira dengan surga untuknya. Ternyata dia adalah Umar. Ini nubuah nih, bahwa Abu Bakar Umar itu penduduk surga. Kemudian datang lagi seseorang yang minta izin untuk masuk. Lalu beliau sejenak berhenti diam sejenak. Kemudian beliau bersabda, izinkanlah masuk dan berikanlah kabar gembira dengan surga atas musibah yang menimpanya. Ini siapa? Utsman. Jangan tahu, Utsman itu dibunuh di depan keluarganya. Cincang-cincang. Mengerikan nih. Ini orang-orang soleh, Bapak Ibu. Ujiannya berat nih. Utsman itu dibunuh dengan cara begitu. Subhanallah. Makanya Rasulullah menyebut apa? Kabarkan gembira buat surga untuk dia atas musibah yang menimpanya. Dan ternyata dia adalah Utsman bin Affan. Di dalam riwayat yang lain menambahkan, sesungguhnya Nabi SAW duduk di atas suatu tempat yang ada airnya dan tersingkaplah kedua lututnya atau salah satu lututnya. Ketika Utsman masuk, beliau menutupinya. Khusus ketika Utsman masuk, ditutupi. Walaupun bukan aurat, ditutupi karena Utsman itu terkenal sebagai orang yang sangat pemalu. Makanya katanya kalau pengen punya anak yang bisa menjaga dirinya dari wanita, itu beri nama Utsman. Kebetulan saya punya teman Utsman, memang begitu itu. Masya Allah itu. Jadi pegawai tinggi di Batan, dia termasuk salah satu topnya di Batan ini. Tetap rendah hati. Ketemu saya yang munduk-munduk. Teman seangkatan ketemu saya Salim, itu pun namanya Utsman, Masya Allah. Saya dekat sejak SMA dulu. Ini kemarin ketemu itu dalam kondisi dia sudah jadi direktur utamanya. Ketemu masih Salim dengan saya, subhanallah. Ya itulah, nama Utsman itu memang spesial. Mas-mas punya anak dikasih nama Utsman. Nah, kemudian catatan penting, menutup pundak dalam sholat bagi laki-laki. Ulama berselisih pendapat tentang menutup kedua pundak bagi laki-laki ketika sholat menjadi dua pendapat. Pendapat pertama dan benar. Adapun masing-masing saya bacakan dalilnya. Hadis pertama dari Abu Hurairah, seseorang memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, bolehkah salah seorang dari kami sholat dengan satu baju? Kemudian Rasulullah menjawab, apakah setiap orang punya dua baju? Maksudnya sarung dan atasannya. Berarti Rasulullah menyebut ora popo nek isor tok niku. Nggih. Ini dalil yang mendukung bahwa enggak wajib. Nggih. Kemudian hadis kedua, aku pernah sholat bersama Nabi Muhammad SAW dalam salah satu perjalanannya. Pada suatu malamnya aku datang untuk keperluanku. Saat itu aku dapati beliau sedang sholat dan aku hanya mengenakan satu kain. Nggih. Satu kain. Maka aku bergabung dengan beliau dalam sholat di sampingnya. Setelah selesai, beliau bertanya, urusan apa malam-malam kamu datang wahai Jabir? Maka aku sampaikan keperluanku kepada beliau. Setelah aku selesai, beliau berkata, kenapa aku lihat kamu menyelimutkan kain seperti ini? Aku jawab, kainku sempit. Beliau bersabda, jika kain itu lebar maka diikatkanlah dari pundak, tapi jika tidak maka cukup di antara pusat dan makanya kalau dengan lihat orang dulu, mbah saya gitu. Kalau di sawah ini Arab sholat itu nyebrung sumur buatan itu loh, lebar nyawah itu loh, Mbah San Wahid namanya dulu, yang sana namanya Eyang San Wahid, nyebur itu nganggo sarung tinggal nih, nganggo celana kompres ini sholat Allah datang kebun. Ya orang dulu kadang-kadang kayak gitu, orang dulu tuh ke masjid tuh istimewa banget ya.
Kalau sekarang kan ke masjid, insya Allah keniscayaan. Kadang-kadang cuma pakai begitu aja. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah, tidak boleh seorang laki-laki di antara kalian sholat hanya dengan menggunakan satu baju sementara tidak ada di atas pundaknya sedikit pun dari kain tersebut. Nah, ini hadis yang menunjuk kepada wajibnya menutup pundak. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, bagi bapak-bapak baiknya ya lengkap. Ya, zaman sekarang insya Allah ini hanya bicara hukum, Tapi dalam kondisi keterpaksaan jangan harus tahu hukum. Bisa di penjara atau apa dan sebagainya. Saya punya teman-teman yang kebetulan sempat di penjara 3 bulan. Itu mungkin mereka mengatakan, susah untuk mendapatkan sholat yang baik itu susah, entah bajunya kena najis. Ya bayangkan di penjara itu kayak pindang. Teman saya itu ahli Quran, ya, kena kasus perumahan yang di Metes ini, dekat sama jenengan loh, sini Metes ini, yang sekarang jadi dagang-dagang itu loh, yang sudah dibangket itu kesana semua punya teman saya itu. Dia udah keluarkan 16 miliar di situ, tapi nggak keluar izinnya. Akhirnya malah disoal dan malah masuk penjara 3 bulan. Dia cerita, Hib, jangan sampai masuk ke sana. Kenapa nggak bisa? Sholat susah ya. Baju sini kena inilah, kena ini. Ya kalau pas kebetulan sama orang yang ngerti agama, kalau enggak kencing muncrat-muncrat kemana-mana. Maka Bapak Ibu semuanya, ini hukum ini kita pelajari. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita nggak sampai pada situasi seperti itu. Tapi jika ada situasi seperti itu, kita tetap bisa melaksanakan sholat dan pengetahuannya kita pahami. Nah, untuk pakaian wanita ada khusus Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insya Allah. Ada aurat wanita di dalam sholat, aurat wanita di luar sholat, aurat wanita di depan laki-laki ajnabi, dan aurat wanita di depan laki-laki yang mahramnya, dan wanita pada umumnya, baik wanita muslim maupun non-muslim. Ada 4 bagian. Jadi untuk wanita ada 4 bagian terkait dengan aurat. Kita pelajari di pertemuan berikutnya, insya Allah. Semoga pertemuan pagi ini Allah berkahi. Kita berharap betul mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan dipahami dan diimplementasikan sebagaimana disampaikan, bahwa insya Allah seseorang yang mengamalkan ilmunya akan dibukakan khasanah ilmu baru dan akan dimudahkan di dalam pembelajaran. Semoga yang sakit diangkat penyakitnya dan sehat kembali, yang susah ekonominya diangkat susahnya dan diberikan rezeki yang longgar, dan semua kita insya Allah dan keluarga kita dijaga oleh Allah sampai akhir, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah. Demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.